Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ansar rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawada. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Para santri sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pada hari ini kita dapat melanjutkan kembali pembelajaran kita. Insyaallah kita akan membahas tentang zakat fitrah. Jadi langsung saja. Yang pertama mengenai zakat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus shalah wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Wa aqimus shalata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Nah, jadi artinya wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat, wa atuz zakah, tunaikanlah oleh kalian akan zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku. Nah, ini merupakan dalil bahwasanya kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan zakat. Zakat itu banyak. Nanti ada zakat fitrah, ada zakat peternakan, ada zakat harta, dan ada zakat tumbuh-tumbuhan. Namun hari ini kita membahas tentang zakat fitrah. Kemudian menurut syariat adalah kewajiban pada harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu dalam waktu tertentu. Nah, jadi tidak semua masa ya. Artinya tidak setiap waktu ketika dapat uang langsung zakat. Nah, bukan seperti itu. Nanti ada syarat-syarat tertentu. Kemudian fitrah secara bahasa berarti bersih atau suci ya. Nah, jadi zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim menjelang hari raya Idul Fitri dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat tertentu dan rukun tertentu. Nanti kita bicarakan ya. Kemudian yang keempat, melaksanakan zakat fitrah hukumnya fardu ain atau wajib atas setiap muslim dan muslimah. Jadi baik itu laki-laki, perempuan, nah, ketika dia muslim maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian rukun zakat fitrah pertama adalah niat. Ya, nanti ketika kalian mengeluarkan zakat diniatkan, sahjaku mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku lillahi ta'ala gitu. Dalam bahasa Arabnya nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi lillahi ta'ala. Ya, seperti itu. Tapi kalau kalian pakai bahasa Indonesia saja sudah cukup. Ya. Perlu nggak saat misalnya niat itu ditiup-tiup kayak sering dilihat? Ya, tidak usah ya. Tidak seperti itu cuman sudah menjadi tradisi. Biasanya dicium berasnya ya ketika niat. Nah, sebenarnya cukup niat dalam hati ketika menyerahkan sudah cukup. Kemudian ada pemberi zakat fitrah atau muzaki. Nah, itu orang yang memberikan zakatnya. Jadi harus ada. Kemudian ada penerima zakat fitrahnya ataupun mustahik, orang yang berhak. Nah, itu pun harus ada. Dan ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Nah, jadi ada bendanya yang dizakatkan, ada orangnya, dan ada yang menerimanya. Kemudian niat nih jangan lupa. Jadi nomor 7, tujuan utama zakat fitrah untuk membersihkan diri yang berzakat dan memberi makan kepada fakir dan miskin. Kemudian ke-8, benda yang dapat dipergunakan untuk zakat fitrah adalah bahan makanan pokok daerah setempat. Nah, jadi seorang tersebut membayar zakat fitrah itu pakai makanan pokok. Kalau di Indonesia itu biasanya beras. Kalau misalnya di daerah yang makanan kesehariannya jagung, ya jagung. Kalau misalnya kesehariannya adalah gandum, ya gandum. Nah, jadi apa yang menjadi makanan pokok
dari daerah tersebut. Kemudian seberapa besar dia mengeluarkan zakat itu adalah 4 mud. 4 mud itu sama dengan 1 sok. Nah, jadi kita mengeluarkan zakat itu sebanyak 1 sok. 1 sok tadi sama dengan 4 mud. Ya, mud itu seperti apa? Mud itu timbangan atau takaran. Nah, ini adalah mud. Nah, ini mudun Nabi SAW. Beratnya berapa? Berat 1 mud ini 0,875 kg. Ya. Jadi kalau misalnya 4 mud berapa? 4 mud itu ya, 2,75 kg. Ya. Jadi kalau kalian berzakat dengan 3 kg beras, maka itu sudah mencukupi. Nah, ini mudun nabawi. Ya. Nah, seperti ini. Nah, ini enggak sampai 1 kilo. Jadi 4 itu, atau kalian langsung ke kilo aja, 2,75 kg. Nah, kemudian nomor 6 ya. Syarat wajib zakat fitrah adalah Islam. Kemudian masih hidup pada waktu terbenam matahari pada malam hari Idul Fitri. Nah, jadi seseorang yang ketika dia menemui 2 bulan ya, ini syaratnya dia menemui 2 bulan, artinya menemui akhir Ramadan dan memperdapati atau menemui awal dari bulan Syawal. Tapi seandainya dia mengeluarkan di awal Ramadan, boleh nggak? Boleh. Di pertengahan Ramadan mengeluarkan zakat fitrah, boleh nggak? Boleh. Yang afdol di mana? Di akhir. Ya. Kemudian ketika kasusnya misalnya ada seorang anak, dia lahir di malam Idul Fitri, dia tidak sempat menemui Ramadan, maka apakah dia wajib dizakati? Maka tidak wajib, karena dia tidak menemui akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Nah, maka seperti itu. Ketika seseorang hidup di bulan Ramadan, ya, kemudian dia tidak sempat memasuki kepada awal bulan Syawal ataupun malam hari raya, dia tidak sempat. Ya. Tanggal 30 Ramadan, ya pagi dia meninggal, maka itu pun tidak wajib bagi dia untuk zakat. Nah, itu tadi yang perlu diperhatikan syaratnya. Kemudian mempunyai kelebihan makanan baik untuk dirinya maupun keluarganya, berupa makanan pokok penduduk setempat. Jadi seseorang yang wajib zakat, dia punya kelebihan makanan pada malam hari raya dan juga besoknya pada hari rayanya. Seandainya misalnya ya, dia hanya cukup untuk dirinya dan keluarganya, misalnya satu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan 2 orang anak. Dia tiap hari makannya 50.000 misalnya. Ketika itu di kantongnya cuma ada 50.000, nggak ada uang lain. Nah, untuk besok kalau misalnya dizakatkan 50.000 tadi dibelikan beras, maka dia tidak makan. Maka hal tersebut tidak diwajibkan kepada seorang tadi membayar zakat fitrah, karena dia tidak punya kelebihan. Walaupun dia punya misalnya barang untuk dijual, maka tidak wajib dijual. Misalnya dia punya televisi ya, atau dia punya HP, kemudian dia jual itu TV-nya untuk zakat fitrah, nah maka tidak seperti itu. Nah, ketika itu dia tidak punya harta atau uang atau lebihan, pokoknya kelebihan makanan pokok pada hari itu, dan siangnya pada malam itu dia nggak punya kelebihan, dan siangnya pun hanya cukup untuk makan sehari, maka tidak wajib. Kecuali nanti ada orang yang mengasih dia zakat fitrah, nah berarti dia sudah punya kelebihan, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, kemudian
nomor 10 ya lagi ya. Golongan mustahik zakat adalah fakir. Artinya kita menyerahkan kemana, zakat ini kemana kita serahkan. Yang pertama itu kepada fakir. Ya, fakir ini orang yang tidak punya kerjaan dan tidak punya pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan yang mencukupi. Kalau dia punya pekerjaan. Kemudian apabila miskin, ya dia punya pekerjaan tapi tidak mencukupi. Ya fakir tadi sama, kadang ada juga fakir yang punya pekerjaan, misalnya dia perlu 500.000 sebulan tapi dia tidak mencukupi setengahnya, dia cuma punya 200.000 ya, 200.000 untuk sebulan, padahal keperluan dia 500.000, tidak mencapai setengah ya. Kalau miskin itu bisa dikategorikan dia punya pekerjaan misalnya, tapi dia mempunyai penghasilan itu melebihi tapi tidak mencukupi, melebihi setengah. Misalnya dia perlu 500.000 tapi penghasilannya hanya 400.000, nah, maka itu masih dikatakan miskin ya. Kemudian amil itu adalah badan penyalur zakat ya, yang ditunjuk oleh pemerintah. Kemudian juga rikob. Kalau rikob itu nggak ada lagi sekarang karena itu budak ya, segolongan daripada budak. Kemudian gorim itu orang yang memiliki hutang. Kemudian sabilillah. Nah, sabilillah ini orang yang berperang di jalan Allah yang mereka tidak diupah. Nah, itu sabilillah. Dan as-sabil itu orang yang kehabisan bekal di tengah jalan ya, walaupun dia kaya ya. Misalnya dari Banjarmasin mau ke Kandangan, ternyata sampai Martapura dia tidak ada bekal lagi, padahal di Kandangan dia ada uang misalnya. Nah, misalnya itu disebut sebagai sabil. Sedangkan orang yang tidak boleh menerima zakat adalah Nabi Muhammad SAW dan keturunannya, kemudian orang kaya, orang kafir, orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki dan budak. Nah, jadi orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki. Nah, maka hal tersebut, misalnya anak yang masih dalam nafkahnya ya, tidak boleh untuk dizakati ya. Ya, mungkin ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan. Seandainya nanti ada pertanyaan, maka silahkan saja lewat WA ataupun classroom kalian. Ini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.